Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita update lagi berita seputar Pilpres 2024. Sekarang tentang banyaknya saksi 01 dan 03 yang tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara ya. Kawan-kawan semua, tentu saja apabila kita mengikuti pemilihan umum, kita harus siap menang dan juga harus siap kalah ya. Tentang banyaknya saksi 01 dan 03 yang tidak mau menandatangani rekapitulasi berita acara perhitungan suara, kita bahas nanti. Tapi ada yang sangat penting ini, yaitu tentang hasil rekapitulasi suara Pilpres di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, kawan-kawan, menurut banyak survei ya, DKI Jakarta diperkirakan akan unggul pasangan 01 dibandingkan dengan pasangan 02. Akan tetapi rekapitulasi yang sudah diselesaikan oleh KPU DKI itu menyatakan yang sebaliknya. Kawan-kawan semua, ternyata pasangan 02 Prabowo Gibran berhasil unggul tipis atas pasangan dari 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tetap menempatkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di posisi ketiga ya. Kawan-kawan semua, di DKI Jakarta ada 6.558.734 suara ya. Untuk suara sah itu 6.460.911 dan suara tidak sah sebanyak 97.823 suara. Nah, dari 6,5 juta suara itu rinciannya, Anies Muhaimin mendapatkan 2.653.762, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 2.692.011 dan Ganjar Mahfud mendapatkan 1.115.138. Dengan demikian, kawan-kawan semua, Prabowo Gibran berhasil menangkan Jakarta walaupun keunggulannya itu tipis-tipis saja ya, kawan-kawan semua. Dengan demikian, kemungkinan besar ini 01 hanya akan menang di Nanggro, Aceh, Darussalam dan Sumatera Barat. Untuk provinsi lainnya, 36 dari 38 provinsi dimenangkan oleh Prabowo Gibran ya. Ini wajar, sangat telak, makanya angka 58% kemenangan Prabowo Gibran atas Anies Muhaimin yang mungkin 25% dan juga Ganjar Pranowo yang 16-17% itu adalah sesuatu yang sangat wajar ya. Kawan-kawan, kita mari kembali ke banyaknya saksi 01 dan 03 yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan suara mulai dari kabupaten, provinsi ya. Itu ini adalah hal yang sangat tidak elok, kawan-kawan semua. Kenapa ya? Karena apabila kita mau ikut pemilu ya, kita sudah harus siap bahwa kita ikut pemilu, kita mungkin akan mendapatkan suara terbanyak, mungkin juga kita mendapatkan suara paling buncit ya. Dan ini saya kira para saksi ini mereka tidak mau tanda tangan karena diinstruksikan dari tim sukses masing-masing paslon dari saksi yang tidak mau tanda tangan itu ya. Lain kali tidak usah ikut Pilpres bro ya. Kalau kalian tidak siap kalah, nanti 2029 nggak usah ikut Pilpres ya. Biar digantikan yang lain yang mau ikut
Pilpres ya. Contohnya di mana saja kawan-kawan ya, saksi 01 dan 03 yang tidak mau tanda tangan banyak banget ya, tapi kita ambil beberapa saja ya. Contohnya di Sumatera Selatan ya, ini ada berita dari Republika Online, Prabowo Gibran unggul telak di Sumsel, saksi 01 dan 03 ogah tanda tangan, Sumatera Selatan. Kemudian ini di DIY ya, dari Harian Jogja, saksi 01 dan 03 tolak tanda tangani hasil rekapitulasi tingkat provinsi ya. Ini Sumsel, kemudian DIY. Masih ada Jawa Tengah ya, ada berita dari Kompas, Prabowo Gibran menang di Jateng, saksi Anies dan Ganjar ogah tanda tangan, Anies 01, Ganjar 03. Lagi-lagi 01 dan 03 tidak mau tanda tangan ya. Kemudian ini yang tingkat kabupaten masih ada juga di Gresik ya, saksi paslon 01 dan 03 tolak tanda tangan rekap kabupaten. Kemudian Kalimantan Timur masih ada juga, Kalimantan Timur itu tingkat provinsi, saksi 01 dan 03 tolak tanda tangan hasil pemilu. Nah, ini yang kecurigaan saya tadi kawan-kawan, bahwa para saksi ini mereka tidak mau tanda tangan, kemungkinan besar mereka itu diperintah oleh tim sukses di tingkat atas ya. Ini kecurigaannya begitu. Ada satu hal yang mungkin bisa ditarik garis merahnya ya, terutama untuk yang 03 ya. Ini ada berita dari Solo Pos ya, Jumat 16 Februari 2024. Tegas, saksi PDIP ancam tak mau tanda tangan hasil rekapitulasi pemilu 2024. 2 hari setelah pencoblosan aja mereka sudah ngomong begitu. Siapa yang ngomong? Ini bukan orang sembarang orang ya di 03, karena yang ngomong ini adalah politisi senior PDIP yaitu Arya Bima ya. Jadi kalau yang ngomong itu orang di tingkat desa ya atau kecamatan itu oke lah, kita nggak boleh dengerin. Tapi ini yang ngomong adalah Arya Bima ya. Jadi PDIP ini kan partai yang ikut pemilu sudah sejak tahun 99 ya, pasca reformasi. Kita nggak usah menghitung PDI pada masa Orde Baru ya. Kalau kita mau bilang PDIP itu ya baru ada tahun 99 mengikuti pemilu pertama. Sebenarnya kawan-kawan, para saksi itu mereka tidak tanda tangan rekapitulasi itu tidak masalah, karena tidak mempengaruhi keabsahan rekapitulasi hasil pemilu ya. Jadi KPU menegaskan hasil rekapitulasi suara sah meski saksi tak tanda tangan. Lalu buat apa para saksi itu melakukan hal yang mubazir ya? Kecuali kalau mereka tidak tanda tangan itu mempengaruhi sah atau tidak sahnya hasil rekapitulasi ya mereka bolehlah. Tapi mereka tanda tangan atau mereka tidak tanda tangan, rekapitulasi suara tetap sah kok ya kan, ya sudah tanda tangan saja ya. Tapi kalau hanya untuk supaya ya dilihat patuh sama atasan di tim sukses ya nggak apa-apalah, kalian itu melakukan hal-hal yang mubazir ya. Berarti tim sukses kalian di tingkat pusat yang memerintahkan kalian tidak mau tanda tangan rekapitulasi penghitungan suara, itu adalah tim sukses yang tidak siap kalah. Dan sebaiknya pada Pilpres 2029 kalian-kalian itu tidak usah ikut Pilpres. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.